Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanita Anggriani, mahasiswa dari UIN Seizu Purwokerto dengan program studi Pendidikan Agama Islam dan NIM 24411402376. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perbedaan Problem Based Learning atau PBL dan Project Based Learning atau yang disebut biasa dengan PJBL, serta implementasinya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Topik ini penting dipahami karena kedua model pembelajaran tersebut sering digunakan dalam kurikulum modern yang masih banyak yang menganggap keduanya itu sama. Padahal PBL dan PJBL ini memiliki karakteristik, tujuan, dan implementasi yang berbeda. Sebelum membahas lebih jauh mengenai PBL dan PJBL, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa sih model pembelajaran ini itu inovatif yang menjadi penting dalam pendidikan yang saat ini. Jadi pada perkembangan abad ke-21, menuntut peserta didik itu tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan yang berpikir kritis, yang berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkreasi. Oleh karena itu, pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning ini mulai bergeser menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau biasa disebut dengan student-centered learning. Dalam konteks pendidikan agama Islam, pembelajaran tidak cukup hanya menghafal dalil atau memahami teori keagamaan. Peserta didik juga perlu mampu mengaitkan nilai-nilai Islam dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari atau harus kontekstual ya. Jadi disinilah PBL dan PJBL menjadi model yang relevan untuk digunakan. Pertama, kita akan membahas mengenai Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menjadikan masalah autentik sebagai titik awal pembelajaran. Dengan kata lain, proses belajar itu dimulai dari adanya suatu permasalahan yang harus dianalisis dan diselesaikan oleh peserta didik, kayak gitu. Kemudian karakteristik utama PBL adalah adanya masalah yang nyata. Jadi proses penyelidikan yang terstruktur, kerjasama antar peserta didik, serta refleksi terhadap hasil yang diperoleh. Jadi di sini tuh kayak peserta didik dikasih studi kasus oleh guru. Kemudian setelah dikasih studi kasus, guru mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok belajar untuk mendiskusikan studi kasus yang tadi diberikan. Setelah dalam kelompok belajar tadi mereka mendiskusikan, mereka menganalisis dan mereka menemukan solusinya kayak gitu. Nah, tujuan utama dalam Problem Based Learning atau PBL adalah mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, penalaran, berpikir kritis, serta kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks kehidupan yang nyata. Jadi fokus utama PBL bukan pada produk yang dihasilkan, melainkan pada proses berpikir dan pencarian solusi. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang Project Based Learning atau yang disebut dengan PJBL. Jika pada PBL pembelajaran itu dimulai dari suatu masalah, maka pada PJBL pembelajaran berpusat pada proyek yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Jadi PJBL itu merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan proses perancangan, pelaksanaan, dan penyelesaian suatu proyek untuk menghasilkan produk yang bermakna. Karakteristiknya yaitu meliputi adanya proses jangka waktu tertentu atau perencanaan yang sistematis, manajemen waktu, serta publikasi atau pameran hasil karya. Jadi tujuan dari PJBL adalah menghasilkan produk yang bermanfaat sekaligus mengembangkan keterampilan praktis, kreativitas, kerjasama, dan literasi media. Dengan demikian, fokus utama pada PJBL adalah produk atau karya yang dihasilkan oleh peserta didik, kayak gitu. Kemudian setelah kita memahami pengertian keduanya, pengertian antara PBL dan PJBL, kita dapat melihat beberapa perbedaan mendasar antara PBL dan PJBL ya teman-teman. Yang pertama yaitu dari segi fokus pembelajaran. PBL itu berfokus pada proses pemecahan masalah dan penalaran, sedangkan PJBL berfokus pada pembuatan produk yang atau artefak yang aplikatif, seperti itu. Keduanya yaitu dari titik awal pembelajaran. Jadi PBL itu dimulai dengan masalah yang autentik yang harus dicari solusinya, sedangkan PJBL itu dimulai dengan pertanyaan mendasar atau tantangan proyek. Nah, yang ketiga dari aktivitas utama siswa.
Jadi kalau pada PBL, siswa itu lebih banyak melakukan analisis, penelitian, dan diskusi. Sedangkan pada PJBL, siswa itu lebih banyak mendesain, membuat, menguji, dan mempublikasikan hasil proyek. Terakhir, hasil akhirnya juga berbeda. Jadi pada PBL itu menghasilkan solusi dan rekomendasi, sedangkan pada PJBL menghasilkan produk yang nyata seperti poster, video, infografis, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian pelaksanaan PBL umumnya terdiri atas 5 tahap. Tahap pertama adalah problem orientation, yaitu guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik. Nah, tahap kedua adalah organize learners, yaitu mengorganisasi peserta didik ke dalam kelompok belajar. Nah, tahap yang ketiga adalah good investigation, di mana siswa itu melakukan penyelidikan melalui pencarian informasi dan diskusi. Nah, tahap keempat ini adalah develop and present, yaitu mengembangkan solusi dan mempresentasikan hasilnya. Tahap terakhir dalam PBL ini adalah evaluasi and reflex, yaitu mengevaluasi hasil sekaligus merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Berbeda dengan PBL, sintaks PJBL itu lebih menekankan pada pengelolaan proyek. Jadi tahap pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar atau essential question. Nah, kemudian peserta didik itu merancang proyek yang akan dibuat. Setelah itu dilakukan penyusunan jadwal kegiatan dan pembagian tugas-tugas. Kemudian selama proses berlangsung, guru itu melakukan monitoring terhadap perkembangan proyek. Ya gitu. Jadi guru itu tetap melakukan monitoring, tetap mengecek. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian atau verifikasi hasil proyek. Dan pada tahap terakhir adalah evaluasi terhadap proses maupun produk yang dihasilkan. Seperti itu. Untuk implementasi problem-based learning dalam pendidikan agama Islam itu dapat diterapkan pada materi moderasi beragama, contohnya ya teman-teman. Jadi misalnya guru ini dapat menghadirkan kasus nyata, studi kasus yang mengenai intoleransi yang terjadi di masyarakat. Kemudian peserta didik itu diminta menganalisis apa sih penyebab masalahnya, kemudian mencari dalil Al-Quran dan hadis yang relevan dengan masalah tersebut, serta mendiskusikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, hasil akhirnya berupa laporan dan rekomendasi praktik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, implementasi PJBL dapat dilakukan pada materi adab bermedia sosial. Contohnya nih, dalam kegiatannya itu peserta didik diberi proyek untuk membuat poster digital, video kampanye, ataupun infografis Islami mengenai etika menggunakan media sosial. Nah, produk yang dihasilkan tadi kemudian dapat dipublikasikan melalui media sosial atau platform sekolah sehingga manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas. Begitu teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, jika kita kaitkan dengan desain dan pengembangan kurikulum baik PBL maupun PJBL yang mendukung prinsip student center learning yang menjadi karakteristik pembelajaran yang modern, kedua ini juga mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Selain itu, keduanya itu membantu menyelaraskan tujuan pembelajaran yang kegiatan pembelajaran, penilaian, sehingga proses belajar itu menjadi lebih bermakna. Seperti itu teman-teman. Oke, sebagai penutup dapat disimpulkan ya bahwa PBL itu berfokus pada proses pemecahan masalah dan pengembangan kemampuan bernalar, sedangkan PJBL berfokus pada pembuatan produk yang bermakna dan aplikatif. Keduanya itu bukan model yang saling menggantikan, melainkan dapat saling melengkapi satu sama lain dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan peserta didik pada era sekarang. Seperti itu saja ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.